Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallahu usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi fahuwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita masih diberi energi oleh Allah untuk bisa hadir ke tempat ini dalam rangka menunaikan kewajiban sholat Jumat. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini adalah bagian dari ikhtiar maksimal kita untuk melakukan investasi untuk amal soleh di akhirat kita. Sholawat serta salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai pengikut risalahnya. Mengawali khutbah Jumat yang singkat ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, mari kita sama-sama untuk tidak pernah letih dan lelah untuk memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena hanya dengan iman dan takwa orang hidupnya jauh lebih baik. Dengan iman dan takwa yang memadai, biasanya orang jauh lebih bisa bertanggung jawab dalam kehidupannya. Dan yang pasti ketika iman dan takwa sudah terbangun secara baik, maka dia pasti bisa bahagia. Bisa bahagia bahkan dalam situasi terpahit sekalipun dia tetap bisa bahagia karena dia punya fondasi iman dan takwa. Itulah salah satu power atau kekuatan orang memiliki takwa. Lagi-lagi saya ingin mengingatkan kenapa setiap kali sholat Jumat khutbahnya selalu wasiat iman dan takwa. Sekali lagi bukan hanya sekedar pendekatan fikih sebagai rukun khutbah, tetapi ada pesan moral yang ingin disampaikan bahwa hidup ini akan tidak punya makna sama sekali kalau iman dan takwanya mengalami krisis. Hidup ini akan sulit mendapatkan arah yang benar kalau iman dan takwanya tidak terbangun secara baik dalam diri kita. Artinya apa? Modal terpenting untuk menjalani hidup, baik jangka pendek maupun jangka pandang dalam pendidikan akhirat, modalnya adalah iman dan takwa. Karena itu sekali lagi mengawali khutbah ini, mari kita sama-sama terus berupaya secara maksimal untuk memperbaiki, mengemas ulang, menata ulang kembali, dan menertibkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, pada khutbah Jumat pendek ini saya ingin sedikit menyampaikan sebuah pesan spiritual dari seorang ulama besar yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Pernyataan-pernyataan spiritual beliau ini sebenarnya terinspirasi dari banyak ayat Quran dan pesan-pesan Nabi. Seorang ulama besar yang dikenal menjadi guru banyak para ulama besar. Beliau mengatakan 3 poin. Mudah-mudahan pesan ini juga menjadi inspirasi buat kita semua hari ini untuk memperbaiki cara kita beragama secara benar, untuk meningkatkan kualitas kita dalam beragama secara benar. Apa 3 pesan beliau? Yang pertama kata beliau,
Man la adabalahu la ilmalahu. Artinya barang siapa yang tidak punya etika, barang siapa yang tidak memiliki moral, tidak memiliki akhlak, maka kata beliau ilmu setinggi apapun tidak akan memberi manfaat apapun, kira-kira begitu. Artinya apa? Ilmu yang tinggi itu harus berbanding lurus dengan etika. Ilmu yang tinggi harus berbanding lurus dengan kualitas moral. Jadi kata beliau, setinggi apapun ilmu kita, mungkin teori-teori keagamaan kita hafal, ilmu pengetahuan, knowledge, science semuanya tinggi statusnya, gelar juga mungkin boleh jadi tinggi, tapi kalau dia tidak berbanding lurus dengan akhlaknya, dengan sikap mentalnya, dengan perilakunya, dengan adabnya, bahasanya adab di situ, maka ilmu tadi menjadi kontraproduktif, atau bahasa kitanya mubazir ilmunya, tidak memberikan manfaat apa-apa. Padahal dalam satu doa yang sering diucapkan Nabi dalam setiap kali sholat, kita meminta sama Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, karena ilmu itu harusnya membawa kita menjadi lebih baik, dan yang paling pasti ilmu harusnya membawa kita hidup jauh lebih bahagia. Tapi ketika ilmu tidak dibarengi dengan akhlak, maka ini jadi problem. Hadirin rahimakumullah, banyak masyarakat modern kita yang seringkali sudah mengabaikan etika, sudah mengabaikan moral, atau bahasa yang sederhananya sudah kehilangan sopan santun. Padahal ukuran seseorang itu dianggap layak untuk menempati surga Allah dalam surat Al-Qasas ayat 83 itu adalah etikanya. Allah menyatakan tilkad darul akhirah. Kalau saya terjemahkan secara bebas, inilah surga, negeri akhirat aku siapkan, dan aku tidak menciptakan untuk orang-orang yang memiliki etika yang tidak baik. Kalau bahasa di situnya, orang yang memiliki kesombongan, orang yang arogansi, orang yang ria, orang yang hasud, tidak layak untuk menempati tempat surga, betapapun tinggi ilmunya. Hadirin rahimakumullah, ini penting. Krisis paling hebat sebenarnya bukan krisis ekonomi. Krisis paling mengerikan juga sebenarnya bukan krisis politik atau bukan krisis sosial. Krisis paling mengerikan dalam pandangan agama adalah krisis moral, krisis akhlak. Dan itulah disinyalir dalam satu statement Arab mengatakan bahwa ketika sebuah bangsa dan sebuah komunitas sudah mengalami etikanya, mengalami krisis, akhlaknya sudah tidak terbangun dengan baik, maka disitulah awal kebangkrutan sebuah komunitas dan peradaban. Itu jelas. Nah, oleh karena itu benar, sekitar 13 abad yang lalu Imam Hasan Al-Basri yang mengambil inspirasi dari hadis Nabi bahwa moral menjadi tiang terpenting. Artinya banyak orang yang ilmunya tinggi harus berbanding dengan moral dan akhlaknya. Ada satu hadis Rasulullah menyatakan, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, bahwa misi utama aku diturunkan ke muka bumi ini adalah untuk mendesain dan memperbaiki akhlak manusia. Itu misi utama kehadiran Nabi di dunia ini. Nah, hadirin rahimakumullah, mari anak-anak kita, generasi kita, moralnya kita perbaiki. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulnya, akhlak kepada kedua orang tuanya, akhlak kepada saudara-saudaranya, akhlak kepada teman sekantor, akhlak kepada pimpinan, akhlak kepada bawahan. Ini sangat holistik, sangat universal. Membangun akhlak adalah membangun kedamaian dalam satu komunitas. Betapapun ilmunya pada tinggi-tinggi, kalau akhlak tidak terbangun, suasana tidak akan bisa menjadi nyaman. Akhlak. Ada satu pidato yang disampaikan oleh seorang ahli fisika dunia, namanya Albert Einstein. Beliau pidato di sebuah perguruan tinggi terkemuka di Amerika, Princeton University tahun 1939, yang terkaitan dengan etika. Dia orang Yahudi, tapi dia sadar betul kalau ilmu tinggi tidak dibarengi dengan moral akan hancur. Science without religion is blind, kata beliau. Ilmu pengetahuan yang tinggi, pengetahuan knowledge-nya tinggi, science-nya tinggi, hebatnya tinggi, tapi kalau tidak di backup dengan kekuatan moral dan religion, kata beliau,
akan menjadi kehancuran sebuah peradaban manusia. Artinya apa? Beliau sadar betul sebagai seorang ahli fisika terkemuka bahwa ilmu harus berbanding lurus dengan akhlak. Itu pesan pertama dari Imam Hasan Al-Basri. Pesan yang kedua, Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, man la sabarolahu la dinalahu. Barang siapa yang tidak memiliki kesabaran dalam menjalani kehidupan, maka tidak disebut orang itu beragama. Maknanya apa? Ciri orang yang agamanya benar terletak indikatornya pada kesabarannya. Sabarkah dia menjalani kehidupan? Sabarkah dia melakukan kebaikan? Sabarkah dia melakukan aktivitas terbaik? Kalau dia sabar, maka itu hampir dipastikan agamanya sudah benar. Datang sholat Jumat ke tempat ini butuh kesabaran. Bangun di tengah malam untuk mengambil air wudhu dan berkomunikasi secara intens dengan Allah butuh kesabaran. Bekerja di kantor dengan profesionalisme tinggi dan kinerja tinggi butuh kesabaran. Mencari nafkah untuk istri dan anak-anak serta keluarga kita butuh kesabaran. Mendidik anak untuk menjadi manusia terbaik butuh kesabaran. Hampir semua aktivitas kebaikan membutuhkan kesabaran. Maka artinya apa? Kualitas agamamu ditentukan oleh seberapa besar kesabaranmu menghadapi kehidupan. Atau bahasa yang dibalik, kesabaranmu dalam hidup adalah menentukan kualitas agamamu. Jadi kalau kita ingin tahu orang itu agamanya benar tidak, sabar tidak dalam menjalani kehidupan. Hadirin rahimakumullah, sebuah petuah yang sangat mendalam dari seorang yang sangat ulama besar, ya. Dan ini patut kita jadikan inspirasi dalam menjalani kehidupan. Butuh kesabaran semua pekerjaan apapun. Semua pekerjaan apa. Seringkali kita terbayang yang namanya sabar selalu terkait dengan persoalan musibah. Tidak. Orang diberi jabatan butuh kesabaran mempertahankan berbuat yang baik ketika dia jadi pejabat. Seorang staf, seorang karyawan, seorang pimpinan di kantor butuh kesabaran untuk memberikan yang terbaik dan melayani yang terbaik. Tanpa itu, maka kata Imam Hasan Al-Basri, agamanya dinilai bermasalah. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi bahwa untuk menilai apakah agama seseorang itu benar dan matang serta dewasa, lihat aja dia sabar nggak menjalani kehidupan di keluarga, di masyarakat, di kantor dan seterusnya. Itu pesan yang kedua dari Imam Hasan Al-Basri. Kemudian pesan yang ketiga kata beliau, man la wara'alahu la zulfalahu. Maknanya apa? Barang siapa yang tidak wara'. Wara' itu salah satu terminologi yang berkembang dalam tradisi tasawuf. Akhlak. Wara' itu kalau kita bahasakan hati-hati. Kata Imam Hasan Al-Basri, barang siapa yang tidak memiliki sifat hati-hati atau wara' dalam menjalani kehidup, la zulfalahu, maka tidak ada kehormatan bagi orang itu. Atau martabat, zulfa, kehormatan atau martabat. Jadi kalau ingin martabatnya naik di hadapan Allah, lihat dia hati-hati nggak menjalani kehidupan. Begitu banyak dan multispektrum yang dimaksud hati-hati. Hati-hati dalam bicara, hati-hati dalam berpikir, hati-hati dalam berbisnis, hati-hati dalam bersikap dan semuanya. Berbicara juga butuh hati-hati. Ada satu statement dalam agama kita bahwa keselamatan manusia itu terletak pada seberapa jauh dia bisa menjaga lisannya. Lisan yang terjaga dengan baik, maka dia bisa selamat. Sebaliknya, ketika lisan tidak terjaga dengan baik, tidak hati-hati bicara, maka akan menjadi dampak buruk bagi dia. Itulah Islam mengajarkan, jangan terlalu banyak bicara kalau kita tidak tahu persoalan, karena menimbulkan masalah. Islam mengatakan kul khairan aw liyasmut. Bicara aja yang baik, tapi kalau kamu tidak punya cukup data, tidak punya cukup dokumen, tidak punya kompetensi untuk bicara tertentu, diam itu jauh lebih mulia. Karena bicara yang tanpa data, bicara yang tanpa bukti dan tanpa ada manfaatnya, ini dampaknya sangat serius. Maka kata Nabi tadi, kul khairan aw liyasmut. Maknanya apa? Ini adalah manifestasi dari hati-hati dalam berbicara. Kata Imam Hasan Al-Basri. Apalagi yang perlu hati-hati? Bisnis. Bisnis harus hati-hati. Karena ketika kita bisnis tapi ada barang yang tidak halal masuk ke dalam tubuh kita, sholat kita, ibadah kita, doa kita tertolak
menurut Rasulullah SAW. Ada satu hadis mengatakan asy'asha aghbara yamuddu yadayhi ilas sama ya Rabb ya Rabb. Malbasuhu haramun mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Ada orang yang tiap hari salat, tahajudnya rajin, Jumatnya rajin, sholatnya rajin, tapi bisnisnya dari barang yang tidak halal. Di dalam tubuhnya mengalir darah dari bisnis yang tidak halal. Makanannya tidak halal, minumnya tidak halal, diambil dari barang yang tidak halal. Apa kata Nabi? Fa anna yustajabulah. Bagaimana Tuhan bisa mengabulkan sholatmu? Bagaimana Tuhan bisa mendengarkan doamu? Di dalam tubuhnya ada barang yang tidak halal masuk ke dalam tubuh kita. Ini yang disebut dengan warok, hati-hati. Memakan uang yang bukan haknya berdampak pada doa kita fatal. Memakan bisnis yang bukan hak kita berdampak pada ibadah kita jadi tertolak. Imam Hasan Al-Basri memberikan warning pada kita semua, man la wara'alahu la zulfalahu. Begitu juga dalam hati-hati dalam bersikap, hati-hati berbicara, hati-hati dalam berbisnis, hati-hati dalam bersikap, semuanya. Makanya dulu ada dalam tradisi fikih seorang ulama besar namanya Imam Asy-Syafi'i, seorang ulama dari mazhabul arba'ah yang paling kental melakukan petualangan intelektualnya luar biasa. Dia membuat prinsip tentang ihtiyat dalam pikiran, ihtiyat dalam mengambil keputusan, ihtiyat dalam mengambil kebijakan. Ihtiyat itu artinya apa? Hati-hati, cermat, dan sesuai dengan perhitungan yang matang. Islam sudah mengajarkan tentang ini semua. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kesimpulan khutbah yang sederhana ini mudah-mudahan menjadi guidance, pedoman buat hidup kita dalam aktivitas dan profesi apapun. 3 hal yang harus kita jaga, kata Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama, man la adabalahu la ilmalahu. Setinggi apapun ilmu, kalau tidak punya akhlak gak akan manfaat. Jadi artinya apa? Mari jadikan ilmu berbanding lurus dengan moral. Yang kedua, man la sabarolahu la dinalahu. Mari kita jadikan sabar sebagai karakter dalam kehidupan kita, karena agama seseorang bisa dianggap benar kalau dia memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Dan yang ketiga, ciri orang bermartabat tinggi dan tidak hina adalah orang-orang yang hati-hati. Man la wara'alahu la zulfalahu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'lamu ayyuhan nas innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك السلام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات المباركات الصلاة. السلام عليك يا نبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha'u wa min ilmin la yanfa'u wa min nafsin la tashba'u wa min du'ain la yusma'u. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.